Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eci Sapitri dengan NIM 2121197. Di sini saya akan membuat video penjelasan yaitu untuk UAS mata kuliah materi pembelajaran fikih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasannya yaitu hukum riba, bank, dan asuransi konvensional serta asuransi syariah. Yang pertama, riba. Kita ketahui dulu itu apa itu riba. Riba yang berasal dari bahasa Arab ziyadah yang artinya tambahan. Jadi yang berarti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Sementara menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Jadi riba itu adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah dari nilai pokok. Selanjutnya masuk kita pada pembahasan yaitu dasar hukum riba. Dasar hukum riba terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu hal bai'a wa harramar riba, yang artinya sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Dan juga terdapat juga dalam sunnah Rasulullah itu yang berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya atau orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikan, dan selanjutnya. Nabi bersabda, mereka itu sama saja. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang melakukan riba baik yang berkaitan dengan riba itu tidak boleh. Dan ada juga para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Riba adalah satu usaha pencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita ketahui hukum melakukan riba adalah haram. Itu berdasarkan tadi Quran surat Al-Baqarah 275 dan sunnah Rasulullah dan ijma menurut ulama. Selanjutnya kita masuk pada macam-macam riba. Macam-macam riba ada 4. Yang pertama, riba fard. Riba fard adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau dosis yang berbeda, sementara barang yang dipertukarkan sama. Yang kedua yaitu riba musi'ah. Itu adalah mengambil keuntungan dari pinjam meminjam atau menukar barang yang sejenis maupun tidak karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Dan yang ketiga adalah riba qard. Itu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. Contohnya, Andi meminjam uang kepada Arman sebanyak 500.000. Kemudian si Arman mengharuskan kepada Andi mengembalikan uang itu sebesar 550.000. Jadi 50.000 itu bisa dikatakan riba qardi. Dan yang keempat yaitu ribayat. Itu adalah pengambilan keuntungan dari proses jual beli di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Selanjutnya masuk kita pada pembahasan yang kedua yaitu bank. Kita ketahui dulu apa itu bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya.
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak atau masyarakat banyak. Masuk kita pada jenis bank. Berdasarkan sistem pengelolaannya, bank dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama bank konvensional, itu dengan sistem bunga. Dan yang kedua itu bank syariah, atau bank yang dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah ini adalah suatu bank yang di dalam aktivitasnya ini, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. Ada juga perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Kalau di bank konvensional adanya sistem bunga, dan di bank syariah tidak ada. Kalau di bank konvensional tidak ada risiko, sedangkan di bank syariah risiko ditanggung oleh dua pihak. Lanjut masuk kita hukum bank dalam Islam. Hukum bank dalam Islam, yang pertama itu kelompok yang mengharamkan. Ulama yang mengharamkannya yaitu Abu Zahra, guru besar Fakultas Hukum Kairo, Mesir; Abu A'la al-Maududi, ulama Pakistan; dan Muhammad Abdullah al-Arabi dari Kairo. Mereka berpendapat bahwa hukum bank adalah haram, sehingga kaum muslim dilarang berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga. Dan yang kedua itu kelompok yang tidak mengharamkan. Itu Syekh Muhammad Saltud dan Hasan. Mereka berpendapat bahwa kegiatan bermuamalah kaum muslimin dengan merupakan perbuatan yang diperbolehkan. Dan ada juga yang ketiga, kelompok yang mengharamkan, kelompok yang menganggap subhat atau samar. Bank merupakan perkara yang belum jelas kedudukan hukumnya dalam Islam, karena bank merupakan produk baru yang tidak ada nasnya. Dapat kita ketahui hal-hal yang tidak ada nasnya masih diragukan. Ini dimaksud dengan barang subhat atau samar-samar. Masuk kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu asuransi. Kita ketahui dulu apa itu asuransi. Asuransi dalam Islam terdapat beberapa istilah. Itu antara lain takaful dalam bahasa Arab, takmin dalam bahasa Arab, dan Islamic Insurance dalam bahasa Inggris. Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, yang mengandung makna pertanggungan ataupun saling menanggung. Asuransi itu terbagi juga menjadi asuransi konvensional dan asuransi syariah. Kita lihat pada asuransi konvensional. Di asuransi konvensional, akad asuransi ini adalah akad muawadah, yaitu akad yang di dalamnya kedua orang yang berakad dapat mengambil pengganti dari orang atau dari apa yang telah diberikan. Dan akad dalam asuransi konvensional ini adalah akad gharar. Yang kedua, kita lihat asuransi syariah. Di asuransi syariah ini dibangun atas dasar ta'awun atau kerjasama, saling tolong menolong, saling menjamin, dan saling membantu. Dan di asuransi syariah ini tidak bersifat muawadah, tetapi tabaru atau mudarobah. Selanjutnya masuk kita hukum asuransi dalam Islam. Yang pertama kita lihat dulu hukum asuransi konvensional. Ada yang berpendapat boleh dan ada yang mengharamkan. Yang pertama yang berpendapat boleh. Alasannya karena di dalamnya ada ta'awun atau saling tolong menolong. Dan ada juga yang mengharamkan. Sebabnya alasannya karena di dalamnya ada unsur judi
dan mengandung unsur tidak pasti, karena belum tentu ia mendapatkan. Dan yang kedua kita lihat pada asuransi syariah. Di asuransi syariah ini yang berpendapat boleh, sebab jika sudah ada yang berdapat jika sudah ada label dari DSN atau Dewan Syariah Nasional. Dan di asuransi dan di asuransi syariah ini dikatakan boleh karena itu ada unsur ta'awun, saling tolong menolong, saling membantu, saling menjamin. Karena jika ia mendapatkan suatu musibah, situlah ada unsur ta'awun, saling tolong menolong, dan tidak adanya unsur judi. Demikian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.